Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Mulyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Terpadu Bakti Indonesia. Di sini saya bersama Bapak Kepala SMK Terpadu Bakti Indonesia, Insinyur Budi Nursanto. Selamat pagi. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Budi terkait tentang pengambilan keputusan mengenai nilai-nilai kebajikan seperti seorang pemimpin. Ya. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini menurut jenengan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di mana dilema etika itu apabila ada kasus yang benar melawan benar, kalau bujukan moral itu kasus yang benar melawan sama. Oke, terima kasih Bu. Sebetulnya kalau hal tanya seperti ini ya agak sedikit jawab. Pertama karena semua benar, ya, sehingga dengan demikian secara logis saya harus betul-betul mencari yang paling yang minim risiko. Jadi intinya saya ambil keputusan yang paling risiko ya, sedang risiko yang tidak kecepatan itu. Kecepatan dengan ada kecenderungan, ya, ada cenderungan nilainya berdasarkan dari orangnya, karena semua benar. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua buah kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Itu sudah bersama tadi. Ya, tapi ya jelas pada kasus ini pertama saya harus identifikasi, kemudian cari informasi secara akurat kemudiannya, terus kemudian nah dari situ kita petakan risiko konsekuensinya yang betul-betul ini dalam arti risiko paling jelek dan yang secara umum menguntungkan semua pihak. Dan yang keempatnya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya. Berarti langkah pertama identifikasi ya Pak, kemudian menginformasikan, mencari informasi yang akurat, kemudian memetakan konsekuensi yang seminim mungkin, kemudian yang menguntungkan semua pihak ya, kemudian sesuai aturan yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dengan lakukan selama ini? Apa? Prosedur yang apa? Langkah-langkah pengambilan keputusan seperti apa ya? Setiap pengambilan keputusan saya selalu pertama lihat dari sisi keadilan dulu, kemudian sisi kebutuhan kepentingan, kemudian dari sensitivitas yang berarti data-data dan analisa data yang ada, kemudian yang terakhir aturan-aturan yang telah dilaksanakan. Berarti yang langkah pertama adalah keadilan ya Pak, lihat dari keadilan, kemudian kebutuhan yang ada, kepentingan, kemudian sensitivitas. Ini yang sensitivitas. Data yang ada, kemudian aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus dilema etika kembali lagi kita itu selalu mendapatkan informasi analisa dulu kepada data yang apa itu seperti apa, data yang ada, case-nya itu sering berulang atau tidak ya. Jadi kalau memang case-nya berulang tentunya kita survei yang tidak lagi sekarang orientasi. Berarti selalu mencari informasi terlebih dahulu ya, kemudian baru menganalisa dia terulang lagi atau tidak, kemudian melakukan survei ya Pak, baru ketindakannya seperti itu ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini membuat tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Tantangan bagi saya terus pertama keputusan itu memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tentunya kembali lagi cari betul-betul cari yang betul-betul bermanfaat secara umum di komunikasi ini, artinya tidak komunikasi.
baik itu menurut atau pelayanan masyarakat. Terus kemudian dilihat kembali suatu poin yang atas tadi, dia kembali apakah hal ini ada efek ke masyarakat. Karena akan juga tantangan ini yang berat adalah adanya keputusan kita itu tidak sehat orang tua. Keputusan kita akan tidak sehat padahal dalam kesehatan. Nah untuk itu perlulah tantangan kita yang sangat betul cara mensosialisasikan masyarakat yang berbeda pandangan, beda kebanggaan dan beda pendidikan sehingga perlu satu konsep pendidikan dari. Berarti saya ini simpulkan dari pertanyaan ini berarti tidak bisa menyamakan orang lain ya Pak. Yang pertama kemudian mencari hal-hal yang paling baik antara guru, siswa maupun masyarakat. Selanjutnya efek ke masyarakat itu yang bagaimana. Terus masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dilihat dari pendidikannya, kerjaannya ya Pak ya. Selanjutnya, apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal dalam penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan? Sebetulnya dilema etika itu kan sebetulnya kita bicara kita sudah ada cak aman. Pertama kita sudah tahu secara bahasa normal etika itu kita tahu kita tidak menyelesaikan. Nah kemudian sebetulnya kalau semenit ya kita cenderung menyelesaikan itu di tempat. Kecuali hal-hal yang betul efeknya, dampaknya terhadap luar biasa itu. Dan isi seperti itu bisa terjadi karena biasanya kalau masyarakat itu betul-betul satu kejadian yang dengan luar biasa. Dan tentunya ada SOP yang luar biasa. Iya, ada SOP ya Pak, nanti ya Pak. Berarti dijalankan di tempat ya, kecuali yang efeknya luar biasa dan hal itu tidak sering terjadi di sini. Dan misalnya terjadi harus memakai standar operasional prosedur. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Faktor mudah boleh informasi yang betul, jujur dari teman-teman, dari teman guru, dari teman ada siswa, dari orang tua, dari siswa terkait dengan hal tersebut. Sehingga keputusan saya itu betul akurat, tepat, dan harapan. Jadi butuh informasi yang valid ya, jujur dari pihak guru, siswa maupun masyarakat sebagai wali murid. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Perlunya etika dimasukkan ke dalam sistem budaya sehingga jadi budaya yang baik, perjalanan baik, tidak hanya sekedar surga, lebih baik untuk masyarakat ini, namun dijalankan secara baik dan benar, baik guru maupun murid, sehingga kalau bisa belajar itu baiknya yang terkait dengan betul pada etika tidak hanya sekedar ketika ada jam khusus untuk etika, dan itu ada jam masuk dalam struktur pelajaran. Berarti perlu adanya etika ya Pak yang dimasukkan dalam pelajaran etika. Kalau dulu zaman saya namanya pendidikan PKK. PKK nanti apa ya? Pendidikan warga. Berarti kayak kalau sekarang P5 itu gitu aslinya. Apa? P5 belajar ke tata cara berjalan cara pelaku. Berarti etika tersebut, pembelajaran etika dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga bisa menjadi budaya positif sekolah ya. Oke. Ya mungkin itu Pak beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai seorang bimbing yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum. Ketemu kembali bersama saya Mulyani, calon guru penggerak angkatan 9.
Di sini saya bersama Bapak Sasmito selaku Kepala SMA Negeri 1 Jabenan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Minta waktunya sebentar ya, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, soal yang pertama, Pak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di mana dilema etika itu apabila ada kasus benar melawan benar dan apabila bujukan moral itu kasus benar melawan salah. Bagaimana Pak cara mengidentifikasi? Baik, terima kasih. Tadi sudah dilontarkan bagaimana cara mengidentifikasi. Jadi kemungkinan banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Kita harus mengklasifikasikan apakah ini merupakan sebuah peristiwa dilema etika ataukah ini adalah sebuah peristiwa bujukan moral. Nah, tadi udah ada kuncinya. Kalau dilema etika berarti adalah benar dan benar. Kita akan memenangkan yang mana. Tapi kalau yang bujukan moral, benar dan salah, otomatis berarti kita harus mengambil sesuatu yang benar, untuk yang salah tidak kita lakukan. Berarti langkahnya mengklasifikasikan dulu ya Pak, masalah antara itu dilema etika atau bujukan moral. Iya. Kalau bujukan moral ya betul sudah tidak tinggalkan. Kalau yang dilema etika lah masih kita cari kira-kira ini yang paling cocok pas yang mana. Ya, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi apabila tadi berarti dilema etika semuanya benar, dua-duanya benar. Cuman dari kedua itu mana sih yang akan kita pilih? Itu memang ada beberapa jadi ada beberapa kriteria memang kita tetapkan. Salah satunya ya mungkin kita bisa seperti uji publik, artinya bahwa kira-kira ini kalau dipublish itu responnya seperti apa, atau kemungkinan juga kita bisa uji idola. Jadi ada beberapa hal sih Mbak, sebenarnya kita akan menentukan A atau B misalnya. Itu ada beberapa kriteria untuk menentukan itu, tidak kemudian kita serta-merta kemudian aku milih A, aku milih B. Jadi ada beberapa yang kemudian menyertai. Pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian nanti akan kita jadikan rujukan untuk menentukan A atau B. Berarti harus menentukan kriteria ya Pak, dengan beberapa uji ya, ada uji publik, idola, intuisi seperti itu. Dan lain-lain itu kayaknya ada banyak gitu, tapi saya nggak hafal gitu. Cuman ya memang harus berdasar pada hal tersebut. Sebagai misal untuk melakukan prinsip resolusi ya misalnya. Kira-kira ini terbaiknya seperti apa, resolusi yang terbaik untuk kita seperti apa. Semacam itu Mbak. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini dilakukan? Prosedurnya tadi jadi kita mengklasifikasikan ini termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Kemudian ketika ini masuk ke dilema etika, kemudian ada prinsip-prinsip yang kemudian harus kita lakukan tadi, ada ABCD. Baru setelah itu kita berani untuk mengambil keputusan, ini yang terbaik. Berarti langkah pertama klasifikasi dulu ya Pak untuk dilema etika atau bujukan, kemudian melakukan segala prinsip-prinsip yang dilakukan, kemudian menentukan keputusan pasti. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pada dilema etika itu memang benar ya, sama-sama benernya. Hanya saja kita di sini juga harus artinya membuat sebuah keputusan yang bijak dengan tadi prinsip-prinsip tadi, seperti misalnya kayak uji publik ataupun juga uji panutan dan uji-uji yang lain. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lakukan, uji legal dan tidak legal misalnya. Uji regulasi ini sesuai nggak sih gitu. Uji intuisi, tapi yang menurut saya ya tadi yang jadi rujukan utama adalah sebenarnya
itu regulasinya gimana, itu aturannya gimana, kemudian itu legal dan tidak, itu yang mungkin menjadi acuan utama bagi saya. Ketika itu legal, ini regulasinya tidak menyalahi, ya kita akan ambil keputusan. Tapi kalau ini menyalahi, ya otomatis biasanya di regulasi menyalahi berarti kita dulu. Berarti menggunakan banyak uji ya Pak, uji publik, uji legal, uji regulasi. Tapi yang utama tadi dua tadi, tentang legalitas dan juga tentang regulasi. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema itu? Nah, tantangannya ada banyak sih. Ya tadi tidak menyalahi prinsip yang ada itu yang pertama. Kemudian resolusi ya yang terbaik. Nah, resolusi yang terbaik. Jadi apabila memang kita mengambil satu keputusan, ya resolusi yang aman. Oke, berarti tidak menyalahi prinsip dan resolusi yang paling baik ya Pak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa? Tidak sih, kalau saya dalam menentukan sesuatu itu tidak bisa. Tapi memang ada bukan penjadwalan ya, tapi kita itu punya langkah-langkah. Lah itu tergantung dari besar dan kecilnya masalah. Ketika masalah mungkin di hari itu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan. Tapi dengan runtutan tadi pengambilan keputusan yang benar. Tapi apabila suatu masalah itu besar, ya kita mungkin perlu untuk bicara dengan banyak pihak, stakeholder dan seterusnya. Ya itu kita lakukan. Yang terpenting adalah keputusan itu terbaik untuk kita dan tidak menyalahi regulasi dan aturan. Berarti tergantung besar atau kecilnya masalah itu ya Pak. Dan bisa ditentukan tidaknya itu tergantung besar kecilnya masalah ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Saya kira untuk menentukan sebuah keputusan kadang kita bisa mengambil keputusan sendiri, tapi bisa juga sebuah keputusan yang kita keluarkan itu kita harus berembuk pada banyak hal, pada banyak orang ya, entah itu manajemen sekolah ataupun hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang ada. Permasalahan dulu apa kan gitu, baru kemudian nanti yang berkepentingan siapa. Jadi kadang ya bisa sebuah keputusan itu saya putuskan sendiri, tapi ada juga keputusan yang saya harus berbicara dengan banyak orang, banyak stakeholder, banyak manajemen ya, yang harus diajak bicara agar supaya keputusan yang diambil itu tidak keliru dan itu merupakan tanggung jawab bersama. Oke. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan saat mengambil keputusan dilema? Pengalaman yang saya ambil adalah bahwa ketika memutuskan sesuatu jangan berasa-rasa. Tapi ketika memutuskan segala sesuatu harus bersama penuh dengan pertimbangan agar supaya kebijakan yang kita ambil itu bijak. Bijak itu ya tidak merugikan salah satu dan itu menjadi win-win solution terhadap semua pihak. Berarti ketika memutuskan itu tidak boleh tergesa-gesa ya Pak, dan harus agar mampu menjadi keputusan yang bijak untuk semua orang. Terima kasih Pak Sas atas waktunya. Sama-sama. Sudah melakukan wawancara dengan saya terkait pengambil keputusan. Matur suwun.